man of faith. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sudah dapat semua? Saudara sudah dapat semua? Oke. Saya bacakan ayat ke-8, 9 kita saudara, 10 sama-sama ya. Yang di online terima dengan iman. 11 ayat 8. Demikian firman Tuhan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 9, silakan. Sepuluh sama-sama. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Hebat nih. Satu hal yang waktu saya baca ini yang buat saya salut. Katanya dia gak tahu tempat yang dia tuju, tapi dia melangkah. Nah, gak banyak kita bisa kayak gitu saudara. Biasanya kita mau kepastian. Ya, misalnya saya ngomong begini sama Anton, Kak Anton. Pak Anton. Opa Anton. Oke, Opa Anton. Opa oke. Mau nggak? Kan lagi nggak ada kerjaan misalnya. Kerjanya lagi drop, ya, hidup lagi nggak jelas, ya. Mau nggak? Kamu pergi ke suatu tempat di mana saya akan kasih kamu tanah mungkin 300 hektar. Ya, dijamin kehidupan kamu akan luar biasa lah. Makmur. Terjamin. Lalu Opa nanya, kemana? Nggak tahu. Wah, kalau nggak tahu nggak bisa. Oke, dikasih tahu. Kemana? Ke Kalimantan. Di kota apa? Nggak tahu. Jalan aja dulu. Sementara Opa udah punya bisnis, ya kan? Setiap kita makan somai, bakso, puyung hai kan, ada produknya Opa misalnya gitu kan. Dan dia mau disuruh ke satu tempat yang dia nggak tahu kemana. Nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Apalagi kita misalnya anak muda maunya bukti, bukan janji. Gue udah biasa dijanjiin, gue minta bukti gitu kan. Nggak cocok saudara. Jadi saudara, saya mau kasih tahu kalau saudara sehari ini sebagai anak muda cuma selalu minta bukti, nggak bisa jadi Abraham. Nggak bisa jadi Abraham. Nah, Abraham melangkah saudaraku hanya dengan pengenalan akan Tuhan. Dia kenal siapa Allah yang dia sembah dan dia melangkah. Nah, saya mau ajak kita ngeliat, ini kan kata Ibrani, kata Paulus. Coba kita lihat di Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini waktu Abraham dipanggil. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, dan Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapatkan mereka dan orang-orang yang diperoleh oleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampailah di situ. Kalau saudara baca, wah, enak kayak jadi Abraham. Kalau orang berkatin kita, dia diberkatin. Kalau orang mengutuk kita, dia dikutuk. Saya bayangin kalau saya jadi Abraham, saya pasti jadi orang yang iseng banget. Saya bahkan isengin orang semua, kalau orang itu kesel marah sama saya, kena kutuk. Gua aman, ya. Gua santai, enak banget jadi Abraham. Kalau lihat ayat itu saudara. Tapi kalau saudara lihat ayat berikutnya saudara akan tahu bahwa katanya Abraham keluar dari Haran beserta anaknya, beserta Sarah istrinya, beserta Lot dan beserta harta bendanya yang banyak.
Artinya apa? Nggak mudah buat nggak mudah buat Abram ninggalin Haran. Kenapa? Karena kehidupannya udah makmur dan established. Ya nggak? Saudara aja kalau disuruh keluar dari kerjaan yang sudah enak, mapan ikut Tuhan, saudara belum mau, belum tentu mau. Jangankan mapan, nggak mapan aja. Nggak mapan loh padahal, sombong. Bener. Saya tuh banyak ketemu anak muda di sana, di luar, nggak di sini. Di sini mah saya tahu saudara radikal lah. Malam minggu nggak pacaran, ibadah ke gereja kayaknya, wah udah gimana. Saya yakin saudara semua hebat. Tapi di luar sana saudara, udah hidupnya nggak bener, kerjaannya mabok misalnya gitu, disuruh bertobat aja yang bener loh ini nggak mau. Lu nggak ngerti kak pergumulan gua, enak tau kak bisa jalan agak-agak miring-miring sedikit. Kakak nggak ngerti rasanya ngefly-nya itu, high-nya itu kakak nggak tahu. Itu padahal hidup nggak bener, hancur, sombong. Bagaimana kayak Abraham? Di saudara nggak ada petanya, nggak apa-apa, terima dengan iman ya. Tapi nanti kalau saudara di YouTube-nya ada petanya dan dia nggak bisa ditampilin. Petanya itu gini saudara. Sebetulnya yang punya ide keluar dari tanah Ur Kasdim bukan Abraham, tapi bapaknya, Terah. Dari Ur Kasdim, Terah dapat panggilan dari Tuhan. Dia berjalan sampai ke Haran. Nanti lihat petanya, ya. Tapi sampai Haran nyangkut. Terahnya nyangkut. Kenapa? Karena padang Haran itu adalah persimpangan antara tiga bangsa. Ada Nineveh, ada bangsa Arab di situ, ada orang Het. Jadi karena dia persimpangan di tengah-tengah, perdagangannya wah haucuan. Iya kan, kanan kiri. Jadi broker aja asik pokoknya. Sehingga Terah padahal disuruh ke Kanaan nyangkut. Saudara apa saya? Nyangkut saudara. Kenapa enak? Nyaman. Abraham aja banyak hartanya saudara. Itu sebabnya ketika Terah mati, panggilannya berlanjut ke Abraham. Nah kayaknya saudara gak percaya. Mari kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan. Jadi siapa yang berangkat pertama kali? Terah. Yang punya ide siapa? Terah. Karena mungkin Abraham hari itu masih kecil. Jadi yang ngajak Terah. Tapi sampai ke Haran, dia berhenti di situ. Menetap di sana, umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Oke, coba ya. Setelah Terah hidup 70 tahun, jadi ingat-ingat ya, Terah hidupnya 70 tahun, dia punya anak namanya Abraham, Nahor, Haran. Nah saya coba cek namanya saudara, Abraham itu artinya adalah Bapa yang mulia. Ya pasti dong kalau saudara punya anak pertama, visi dari si bapak turun nih ke anak. Kayak saya anak pertama, Noah putra Kairos. Kenapa? Karena waktu dia lahir, kita lagi bikin acara doa di Gelora Bung Karno. National Prayer Conference. Kan masa nama anak saya National Prayer Conference. Saya agak belokin jadi Noah putra Kairos. Hari itu banyak rapat sama bapak-bapak gereja. Kayak sama Niko, Pak Niko maksudnya. Pak Niko dan kawan-kawan rapat. Jadi waktu meeting-meeting, ya udahlah nama anaknya NPC aja karena ini terobosan buat bangsa Indonesia. Kita 100.000 orang targetnya berdoa di Gelora Bung Karno hari itu saudara. Nah jadi saya percaya waktu dikasih nama Abram, Bapak yang mulia. Terah menerima anak ini, lalu dapat visi, berangkat saudara. Tapi saudara kalau lihat saudara, anak yang kedua, anak yang ketiga, Abraham, Nahor,
Haran. Nahor artinya saudara diendus. Tahu diendus? Atau ngos-ngosan. Kayak orang habis dikejar-kejar ngos-ngosan. Anak yang ketiga dikasih nama Haran. Haran itu pendaki gunung. Ya, mendaki gunung. Jadi saya nggak ngerti nih Bapak ngalamin apa sampai dia kasih nama anak visinya mendaki gunung. Ya. Tapi kalau diselidikin lagi akar kata Haran itu artinya apa? Kekeringan, burnout, kesepian. Nah, waktu saya renungin ini saudara, saya akhirnya dapat satu kesimpulan saudara. Ini kesimpulan saya tapi ada orang dikasih visi untuk menjadi bapak yang mulia. Tapi waktu dia dalam perjalanan waktu dia punya pencapaian yang lain, apa yang dikejar berbeda, dia hanya mengalami keletihan, ngos-ngosan. Ada orang punya visi, Haran, mendaki puncak, mendaki gunung. Tapi di atas ketinggian, mereka ngalamin kesendirian. Mereka kekeringan. Dan akhirnya mereka mati sia-sia. Itu sebabnya saya mau ngomong sama saudara. Hari ini apa yang saudara kejar? Yang saudara kejar adalah panggilan Tuhan. Iman kepada Tuhan. Atau hanya pencapaian, ketinggian. Kalau saudara yang saudara cari adalah pencapaian, ketinggian, kesuksesan di luar Tuhan, saudara akan ngalamin kesendirian dan kekeringan. Saudara tahu kenapa saya masa lalunya dari gereja yang besar lah. Hari ini ya kita beda-beda tipis lah. Kalau saudara 20 ya saya 25. Saudara 30 ya saya 35. Beda-beda 5 pokoknya. Enggak beda jauh, tapi saya sangat happy. Kenapa? Karena di dalam komunitas saya ngerasa saya enggak kering. Saya asik. Saya ngerasa kita sama-sama belajar. Enggak jadi dewa. Kalau dulu dewa kan, pokoknya lain lah. Ini mah siapa kalian? Biji mata Tuhan. Saudara biji mata siapa? Ya, tapi saudara ngerti nggak? Perasaan-perasaan seperti ada di puncak yang saya beda dari yang lain. Tapi kan saya juga tetap manusia kan. Nah waktu saya jatuh, sulit buat saya berkomunikasi dengan orang-orang. Saya keep. Dan semakin saya keep, saya semakin dalam. Karena puncak bukanlah tujuan Tuhan. Bukan. Menjadi orang yang sorotan gitu ya, tokoh, bukan tujuan Tuhan. Malah kalau kita terlalu tokoh, jadi berhala, jadi musuhnya Tuhan. Ya nggak sih? Itu sebabnya kenapa enggak itu gitu. Tuhan mau buat kita hari-hari ini untuk menjadi sebuah gereja, sebuah komunitas di mana kita bisa terbuka padanya. Kesempurnaan milik Allah, milik Yesus maksudnya. Milik Tuhan, bukan milik kita. Itu sebabnya kita wajib saling. Saling. Yuk saling yuk. Kayak ini udah habis selesai nanti saling aja ngumpul, ngobrol ya. Mungkin kalau nggak ada sate ya taruhlah lumayan ya kan, kuaci. Biar ngomongnya panjang hemat gitu, tapi sharing, ngobrol gitu. Nah saya dapetin saudara, Tera waktu dia keluar, dari nama-nama anaknya, kan nama itu buat orang zaman dulu tuh ada makna, maksud. Tapi satu hari dia sampai ke Haran, dia mau mencapai ketinggian dan dia dia jadi kaya raya di situ. Tapi dia ngalamin kekeringan. Di mata dunia dia sukses, jadi orang terkenal mungkin. Tapi jauh di dalam hati dia kering. Tapi waktu dia mau melangkah kepada apa yang Tuhan mau, dia takut. Udah cuan banyak, aset udah banyak. Susah lah. Akhirnya Tuhan perlu tunggu dia sampai dia gak ada, baru Abraham lanjut ke Kanaan. Panggilannya turun ke Kanaan. Nah, ada yang menarik gini saudara. Yang menarik adalah umur Tera ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Tadi saudara ingat gak waktu Tera pergi bawa anak-anaknya pergi, umur berapa?
Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abraham, Nahar, dan Haron. Jadi 70 tahun dia punya anak Abraham. Lalu Abraham, kalau saudara dengar, saudara baca, saudara, Abraham itu pergi dari Haran, umur berapa? Belum tahu ya, umur 75. Dan Abraham pergi ketika Terah meninggal. Nah, kalau saudara bisa ngitung, kira-kira sebetulnya Terah itu meninggal umur berapa? 145. Tapi kenapa Alkitab tulis 210? 205. Yang salah siapa? Dia yang salah ngitung atau Alkitab yang salah nyatet? Nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu bener. Ini baru ada sekali pendeta khotbah kagak tahu. Tapi saudara pernah ngerasain nggak? Saudara stuck di satu tempat. Umur jalan terus. Saudara lupa kalau saudara udah tua. Kayaknya nggak pernah ngerasain ya. Masih inget nggak? Godek. Kita mikir kita masih muda, enak aja. Ingat nggak terakhir ngelain ulang tahun umur berapa? Maksud saya gini, kitanya masih ngerasa segitu-segitu aja, lakukan daily life, umur jalan terus. Tapi kita stuck di umur itu. Jadi saya mulai hitung 205, potong 145, ada 60 tahun, 50 tahun umur Terah hilang. Kenapa? Karena harusnya dia nggak ada di Haran, harusnya dia ada di Kanaan. Ngerinya gini saudara, saudara nggak harusnya ada di posisi itu, di tempat itu hari ini. Saudara udah jauh jalan, tapi karena saudara enggan untuk melangkah, saudara muter-muter di situ aja. Saudara pikir saudara melakukan udah kok gue udah ke gereja, suer, Minggu, Sabtu gereja paling rajin, sel grup ikut, apalagi kurangnya. Tapi Tuhan bilang enggak, harusnya kamu udah lebih dahsyat dari itu. Enggak Tuhan, saya ngelayanin. Enggak, kenapa? Karena kamu melayani sambil satu kaki ngelayanin, satu kakinya di mana? Saudara masih di dua perahu, bos. Ingat, ombak sedikit goyang. Ingat saudara ya. Jadi ya gitulah kira-kira. Nggak enak. Kira-kira gitulah. Dan akhirnya ada waktu-waktu yang hilang. Nah, saya sendiri ngerasa, saya bertobat tuh umur 20 something lah. Dan saya ngerasa banyak waktu-waktu yang hilang. Paling enggak saya tamat SMA, harusnya kuliah 3 tahun saya enggak kuliah. Ngapain? Ya mirip-mirip saudara mungkin. Ngumpul, nongkrong. Ya biasalah namanya anak muda ya kan. Ya gimana lah, nggak usah diceritain lah, sama-sama ngerti. Ya, coba ngomong kanan kiri, saya mengerti yang dimaksud pembicara, ya kan? Dan saya kehilangan waktu 3 tahun. Jadi teman-teman seumuran saya hari itu udah kerja, saya baru kuliah. Jadi saya harus ekstra habis-habisan waktu saya bertobat, saya ekstra betul untuk saya kejar ketinggalan saya. Nah saya nggak tahu saudara berapa jauh tertinggal, tapi tolong jangan sampai meninggal di Haran. Please, sadarlah hari ini dan bertobatlah. Supaya saudara sampai ke tanah Kanaan. Dan Tuhan mau saudara ada di Kanaan. Saya tahu ada harga yang dibayar. Seperti contoh, waktu Abraham pergi dari Haran, karena dapat janji Tuhan, pergilah. Ya, aku akan memberkati engkau, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk, orang yang memberkati akan diberkati. Aku akan memberkati engkau, ya, keturunanmu seperti bintang di pasir, di laut. Di mana? Di langit, pasir di laut. Kenyataannya waktu dia pergi, kena paceklik. Semua hartanya habis sampai dia harus ngungsi ke Mesir. Bayangin, dropnya Abraham kayak apa? Daunnya kayak apa? Tapi gini, iman itu melihat jauh ke depan. Mungkin hari ini kalau saudara mau ikut Tuhan radikal, ada hal-hal yang harus saudara tinggalkan
kenyamanan yang harus saudara tinggalkan. Sampai tadi waktu saya awal-awal saya khotbah, saya sharing, bukan khotbah sharing, ini sharing ya, bukan khotbah. Waktu saya sharing, saya bilang gini, ada saudara yang rasanya hari ini ngalamin badai, saudara nggak tahu ke depan mau kayak mana. Kayak nggak punya kepastian, nggak firm. Tapi kalau Tuhan yang suruh saudara melangkah keluar, percayalah, aman. Aman. Serius. Apa yang saudara pikirkan, ya itu overthinking. Enggak, kejadiannya seperti itu karena tangan Tuhan menyertai saudara. Amin. Haleluya. Oke, lanjut. Tadi udah ya sampai Tera ya. Lanjutnya berikutnya slide Kejadian 13 ayat 17. Firman Tuhan gini, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Saya itu bingung. Kalau saudara baca Kejadian 13, Tuhan bilang ini, bersiaplah, jalanilah negeri itu. Jadi dia udah sampai ke negerinya, disuruh jalani menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Puji Tuhan. Kalau saya jadi Abraham nih misalnya ya, disuruh pergi misalnya kemana, Bandung atau ke Sudirman, Jalan Sudirman tuh Tuhan bilang, kepadamu lah akan kuberikan negeri ini. Langsung gue bikin patok. Maaf nih, Tuhan udah berfirman, sorry ya gue patokin dulu. Saudara ngerti maksudnya? Kalau punya duit lebih, pagerin. Kalau orang ngomong, enak aja nih tanda gue, ini Tuhan yang berfirman loh. Tapi Abraham gak lakukan itu. Meskipun dia bilang jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, tetap Abraham pakai kemah. Pakai kemah. Emang gak takut diserobot? Tanah kosong kan banyak diserobot sekarang. Dia pakai kemah. Dia gak peduli, bahkan tanah yang Tuhan janji kasih ke dia karena suatu saat dia ribut sama Lot. Dengan nyantainya Abraham ngomong, Lot pilih salah satu coret yang gak perlu. Kamu kanan, aku kiri. Kamu ke utara, aku ke selatan. Wah, menurut Lot kapan lagi? Pilih dong yang paling profit, paling makmur, paling jos, paling cuan. Wah, dia lihat Sungai Yordan, Sodom Gomora, asik bisa clubbing. Iya, Sodom Gomora kan tahu dong, bener lah, gue ini bukan bikin-bikin. Wih, asik katanya. Oke, gue ambil yang di Sungai Yordan, asik. Abraham, oke, kalau Sungai Yordan gue ke sebelah sana, Hebron, nggak apa-apa. Biar agak gunung, agak nanjak, nggak apa-apa. Biar agak ada padangnya, nggak apa-apa. Pergi. Kenapa? Karena yang Abraham lihat bukan tanahnya, yang Abraham lihat janjinya. Dan akhirnya saya ngerti kenapa orang model Abraham, waktu Tuhan bilang pergilah dari tanah itu ke tanah yang aku janjikan, kenapa Abraham bisa pergi? Karena di mata Abraham, tanah yang dijanjikan Tuhan bukan tanah Kanaan. Coba kita lihat ayat berikutnya. Ibrani 11 ayat 10. Kenapa Abraham cuma pakai kemah? Ibrani 11 ayat 10 berkata begini saudara. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Waktu Tuhan berkata pergilah ke tanah yang akan aku janjikan, yang akan kuberikan, di pandangan Abraham, di perenungan Abraham, di mimpinya Abraham, di hatinya Abraham adalah kota yang dibangun oleh Allah. Apa? Surga. Jadi waktu Abraham berhubungan, berdoa, berintim sama Tuhan, yang dia lihat adalah kekekalan, bukan aset di bumi. Lah kita orang Kristen sesat, datang ke Tuhan, Tuhan berkati aku Tuhan. Kalau bisa cuannya lebih banyak, gaji naik kalau bisa lebih banyak. Tuhan ngomong sama bos kasih mimpi Tuhan. Supaya kalau bisa, aduh udahlah. Gimana lah ceritanya. Saudara yang saudara lihat hari ini. Makanya susah ikut Tuhan. Ngeles melulu.
Tuhan udah ngomong kayak, tar dulu lah Tuhan, udah punya pasangan nih, mau merit. Kan Tuhan tahu, tolonglah diatur-atur. Loh, yang jadi Tuhan tuh siapa? Iya kan? Paling gak diundang lagi lah. Susah amat. Tapi ini yang Abraham lihat, sekalipun itu udah ada di depan mata, udah waktunya berhenti ya, Ci? Oh belum. Udah lihat jam soalnya. Oh sana ya. Yang Abraham lihat bukan itu, yang Abraham lihat surga, kekekalan, yang jalannya dari emas, yang kotanya dipenuhi dengan batu permata, di mana kemuliaan Allah ada di situ. Terangnya bukan karena matahari, tapi karena cahaya kemuliaan Tuhan. Itu yang membuat Abraham merasa semua harta di Haran nggak ada artinya dibandingkan dengan yang Tuhan janjikan. Amin saudara. Ya nggak apa-apa yang tepuk tangan cuma satu. Jadi saudara, waktu dia ada di Kanaan, udah nyampe, udah banyak berkat, udah banyak domba, kambing, semua. Dia tetap pakai kemah. Kenapa? Sementara. Mati juga nggak dibawa katanya. Sementara. Karena di mata dia yang dia lihat apa? Surga. Nah, dahsyatnya ini saudara. Tuhan gak pernah bilang sama Abraham soal surga. Gak ada ayatnya. Tapi dalam pengenalan hubungan dengan Tuhan, Abraham tahu yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik. Yang diberikan Tuhan adalah apa yang tidak bisa direbut oleh dunia. Kalau cuma tanah di Kanaan, gampang direbut sama bangsa Edom, bangsa Amalek, bangsa Filistin. Tapi kalau yang ada di surga, kekal. Amin saudara. Sebabnya hari ini saya mau akhiri dengan ini saudara. Saya tahu saudara masih muda, punya potensi. Dengan segala potensi yang saudara miliki, apa yang mau saudara capai? Saudara mau mendaki gunung dengan ketinggiannya seorang diri? Atau saudara mau berkata, Tuhan aku mau sampai kepada Kanaan yang sudah Tuhan sediakan. At any cost, saya lakukan Tuhan. Mungkin akan ada banyak pergumulan-pergumulan saudara. Saya kalau cerita pergumulan bisa sampai jam 12 malam nih kita nih. Tapi gini saudara, dalam ngikutin Tuhan, Abraham udah bangkrut aja bisa dapat harta dari Firaun. Istrinya cakep. Ini seri 2, tapi gak apa-apa ya kan, gak dikorbanin juga. Istrinya cakep saudara. Firaun kepengen, Abraham gak berani ngaku ini istri. Akhirnya Sarah diambil istri itu sebenarnya. Tapi satu istana dibikin gak bisa berdiri. Seistana loh. Firaun yang cewek dibuat mandul. Firaun gak bisa berdiri. Mungkin udah pakai Viagra, udah pakai macem-macem, nggak berdiri. Kenapa? Lawan Tuhan. Segitunya pembelaan Tuhan. Dan kalau Abraham dapat pembelaan Tuhan sampai segitunya, saudara juga adalah anak-anak Abraham. Tuhan akan bela saudara. Jangan tanggung, jangan takut. All out aja buat Tuhan. Apa yang kamu lakukan bagiku, kata Tuhan, sesungguhnya kamu akan menerimanya nanti dalam kekekalan. Dan dalam hidup hari ini kamu akan menerima berkali-kali lipat. Loh, ini ada ayatnya loh, bukannya gak ada ayatnya. Cuma lupa kutip aja, lupa. Tapi ada tertulis. Jadi Tuhan gak pernah utang. Yuk, ini terakhir dah. Kalau ada sesuatu yang buat saudara jadi punya jarak sama Tuhan, gunting apapun, entah itu pekerjaan, pasangan, persahabatan, kalau itu buat saudara jauh dari Tuhan, gunting. Ya, saya gak suruh saudara punya teman nggak berteman sama orang di luar Kristen, enggak. Yang Kristen juga banyak yang nggak benar kok. Kristen tuh yang benar cuma di sini doang, saudara. Bukan itu isunya. Tapi kalau saudara tahu saudara bersahabat dengan orang dan membawa saudara jatuh ke dalam kehidupan yang nggak menyukakan Tuhan, gunting. Kerjaan misalnya, kerjanya enak, gajinya gede, tapi bikin saudara jatuh dalam dosa.
Kenapa? Mungkin kelihatannya sakit ya, tapi waktu saudara lakukan, Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik. Ini si Enci aminnya kayaknya mantep banget. Oke, saya sudah selesai. Thank you. Ya, kita datang sama Tuhan. Boleh worship leader maju ke depan bantu saya. Tapi ini dari hati saya yang paling dalam. Saya nggak tahu kenapa. Saya rasa ada banyak kita yang hari ini bergumul masa depan, kok ngalamin goncangan. Gak usah takut. Kenapa? Murid ketakutan waktu mereka ngalamin badai di dalam perahu karena mereka membiarkan Yesus tidur dalam kehidupan mereka. Di perahu itu Yesus tidur. Mereka berusaha sekuat tenaga tapi mereka biarkan Yesus tidur. Jangan biarkan Yesus tidur di dalam perahu kehidupanmu. Kamu punya Roh Kudus. Ayo datang sama Tuhan dalam keintiman. Izinkan Tuhan taruh isi hatinya dalam hidupmu. Dia akan pakai engkau dahsyat.